Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renaldi. Nama saya Muhammad Barudin. Perkenalkan, saya Syahratul Horisnat. Saya Nadi Sandita. Saya Hamidah Novianti dan Kami dari kelompok 2. Pemilik dan lokasi perusahaan. Pemilik dari PT Ultrajaya Milk Industry dan Trading Company Tbk bermula dari usaha keluarga yang dirintis sejak tahun 1960-an oleh Bapak Ahmad Prawira Wijaya. Lokasi kantor pusat dan pabrik perseroan kantor pusat dan pabrik perseroan berdiri di atas tanah milik perseroan seluas lebih dari 20 hektar yang terletak di Jalan Raya Cimareme nomor 131 Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Lokasi ini sangat strategis karena terletak di daerah lintasan hasil peternakan dan pertanian sehingga memudahkan perusahaan atau perseroan untuk memperoleh pasokan bahan baku dan memudahkan pendistribusian hasil produksinya. PT Ultrajaya Milk Industry merupakan perusahaan yang bergerak di bidang usaha produksi makanan dan minuman UHT. Konsumen utama dari PT Ultrajaya Milk Industry sendiri adalah seluruh penduduk dari berbagai kalangan, dengan tetap memperhatikan minimal usia boleh mengonsumsi produk tersebut. Bekerja sama juga dengan PT Nikos Distribution Indonesia atau NDI untuk mendistribusikan produknya ke pengecer modern dan pengecer tradisional di Pulau Jawa. Lalu mengadakan perjanjian kerjasama juga dengan PT Bina San Prima menjadi distributor eksekutif produk personal di sektor pasar tradisional, warung, toko, dan institusi di seluruh Indonesia. Lalu bekerja sama dengan PT Unilever Indonesia Tbk yang mengadakan perjanjian produksi. PT Ultrajaya Milk Industry juga memberikan jaminan kepada konsumennya, yaitu dengan memberikan fasilitas produksi yang dapat meningkatkan efisiensi dan dapat mempertahankan kualitas produknya. Sasaran penjualan PT Ultramilk dilakukan di toko-toko, provide and dark, toko makanan, minuman, kios-kios, dan pasar tradisional lain. Reputasi produk PT Ultrajaya Milk memegang posisi sebagai market leader di bidang industri minuman UHT dan telah memiliki banyak penghargaan dan sertifikat. Saya akan menjelaskan mengenai resiko perusahaan yang dihadapi oleh PT Ultrajaya. Yang pertama yaitu ada resiko persaingan usaha. Resiko yang dihadapi oleh perusahaan didasarkan pada penetapan harga pokok, inovasi produk baru, pengakuan merek, kegiatan iklan, dan promosi. Selain itu juga perkenalan produk-produk baru dan kegiatan-kegiatan lainnya. PT Ultrajaya adalah perusahaan yang beroperasi dalam suatu lingkungan domestik dan multinasional yang sangat kompetitif. Perusahaan ini bersaing dengan sejumlah produsen dan pemasar produk-produk susu UHT atau minuman UHT lain yang pastinya ada yang berukuran lebih besar, memiliki sumber daya yang secara substansial lebih besar, dan mempunyai kemampuan pengeluaran biaya yang lebih besar. Selain itu, perusahaan ini juga menghadapi persaingan dengan para pendatang baru yang mungkin memiliki fleksibilitas yang lebih dalam menghadapi perubahan dalam kondisi usaha dan ekonomi. Yang kedua adalah risiko mutu produk. PT Ultrajaya adalah perusahaan yang bergerak di bidang industri makanan dan minuman, dan pastinya menghadapi risiko gangguan mutu produk yang bisa terjadi karena penyediaan bahan baku yang kurang baik atau karena gangguan pada waktu proses produksi. Nah, untuk menanggulangi masalah ini, perusahaan berusaha untuk selalu mendapatkan bahan baku yang berkualitas, antara lain dengan cara senantiasa membina hubungan yang baik dengan para peternak, koperasi, dan para pemasok lainnya. Selain itu, dalam proses produksi selalu dilakukan pemeriksaan atau maintenance secara berkala. Yang ketiga yaitu risiko perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi di sektor pangan dan kemasan pada saat ini melaju dengan sangat pesat, yang apabila tidak senantiasa diikuti dengan baik, maka perseroan menjadi ketinggalan dan dapat melemahkan daya saing perseroan. Oleh karena itu, PT Ultrajaya selalu memperhatikan perkembangan teknologi yang bertujuan untuk meningkatkan teknik produksi dengan menggunakan teknologi yang lebih modern, automasi, dan tepat guna dengan biaya yang kompetitif. Seperti contohnya yaitu menggunakan teknologi aseptic processing dan packaging yang tergolong sangat mutakhir, dan automatic storage atau retrieval system sebagai sistem gudang penyimpanan
yang seluruhnya dioperasikan dengan komputer. Selain itu, ada juga risiko keuangan, diantaranya adalah risiko perubahan nilai tukar mata uang asing, risiko perubahan tingkat bunga pinjaman, dan risiko kredit dan likuiditas. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pasar dan persaingan pada usaha klien. Perusahaan Ultra Jaya bersaing dengan sejumlah produsen dan pemasar produk-produk susu UHT dan TRTD, baik domestik maupun multinasional. Namun, sebagai perusahaan yang berorientasi pasar dan mempunyai pengalaman lebih dari 40 tahun ditunjang oleh tim pemasaran yang tangguh dan jaringan distribusi yang mencakup seluruh wilayah Indonesia, telah menjadikan perusahaan ini memiliki daya saing yang kuat, sehingga persaingan dari perusahaan lain tidak terlalu mempengaruhi kegiatan perusahaan secara material. Pada saat ini, perusahaan masih memegang pangsa pasar produk minuman UHT yang dikemas dalam kemasan karton aseptik dengan menguasai lebih dari 50% market share. Selanjutnya, pada PT Ultra Jaya ini, selain melakukan penjualan produk-produknya ke seluruh daerah di Indonesia, juga melakukan penjualan ekspor ke beberapa negara di Asia, antara lain Brunei Darussalam, Singapura, Korea Selatan, Kamboja, Cina, dan beberapa negara di Semenanjung Arab, serta ke Australia dan Amerika Serikat. Pada tahun 2019, penjualan lokal meningkat 14,2% dibanding dengan tahun sebelumnya, yaitu dari 5,4 triliun di tahun 2018 menjadi 6,2 triliun di tahun 2019. Sedangkan penjualan ekspor menurun 14,8%, yaitu dari 27,7 miliar di tahun 2018 menjadi 23,6 miliar di tahun 2019. Ini saya akan menjelaskan tentang sifat bisnis dari PT Ultra Jaya. PT Ultra Jaya ini bergerak di bidang industri makanan, minuman, dan bidang perdagangan. Di kelompok minuman, perusahaan ini memproduksi rupa-rupa jenis minuman susu cair, susu bubuk, minuman teh, dan minuman kesehatan lainnya. Untuk pengolahan dari produk dari Ultra Jaya ini menggunakan teknologi UHT, yaitu proses pemanasan dengan suhu 140 derajat Celcius dalam waktu 3-4 detik. Dengan teknologi UHT ini bisa mensterilkan produk dari ini, jadi menghilangkan bakteri-bakteri yang ada sehingga tidak menimbulkan penyakit. Lalu untuk pasokan susunya sendiri ini didapat dari peternakan yang ada di Bandung. Untuk daun tehnya sendiri itu didapat dari perkebunan teh PT Perkebunan atau singkat PTP. Di sini saya akan membacakan laporan neraca pada PT Ultra Jaya Milk Industry dan Trading Company. Untuk laporan neraca ini disajikan dalam jutaan rupiah kecuali dinyatakan lain. Kita mulai. Jadi untuk total aset lancar pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp3.716.641. Untuk total aset lancar pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp2.793.521. Total aset tidak lancar pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp2.891.781. Total aset tidak lancar pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp2.762.350. Sehingga total aset pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp6.608.422 dan total aset pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp5.555.871. Kemudian untuk total liabilitas jangka pendek pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp836.314. Untuk total liabilitas jangka pendek pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp635.161. Total liabilitas jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp116.969.
Untuk total liabilitas jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp145.754, sehingga total liabilitas pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp953.283, dan untuk total liabilitas pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp780.915. Kemudian untuk total ekuitas pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp5.665.139. Untuk total ekuitas pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp4.774.956, sehingga total liabilitas dan ekuitas pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp6.608.422, dan total liabilitas dan ekuitas pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp5.555.871. Sehingga pada laporan neraca ini terdapat selisih sebesar Rp1.052.551. Berikut merupakan perbandingan laporan laba rugi PT Ultra Jaya Milk Industri tahun 2019 tahun 2018, disajikan dalam jutaan rupiah. Ada laba bruto tahun 2019 sebesar Rp2.345.718, tahun 2018 sebesar Rp1.956.276. Lalu penjumlahan beban penjualan, beban administrasi dan umum, rugi selisih kurs neto, rugi penjualan aset tetap, laba rugi selisih nilai wajar hewan ternak, pendapatan lain-lain neto tahun 2019 berjumlah Rp1.085.324, tahun 2018 Rp1.063.711. Lalu laba dari usaha tahun 2019 sebesar Rp1.264.394, tahun 2018 sebesar Rp893.565. Lalu pendapatan keuangan, beban keuangan, bagian laba rugi neto entitas asosiatis dan volunteer bersama sebesar Rp110.965 pada tahun 2019, dan tahun 2018 sebesar Rp56.453. Laba sebelum beban pajak penghasilan sebesar Rp1.375.359, dan tahun 2018 sebesar Rp949.18. Lalu laba tahun berjalan sebesar Rp1.035.865 tahun 2019 dan 2018 sebesar Rp701.67. Lalu total penghasilan komprehensif tahun berjalan tahun 2019 sebesar Rp1.030.191, tahun 2018 sebesar Rp702.345. Lalu laba tahun berjalan yang dapat didistribusikan sebesar Rp1.035.865 tahun 2019 dan 2018 sebesar Rp701.67. Lalu total penghasilan komprehensif tahun berjalan yang dapat didistribusikan tahun 2019 sebesar Rp730.191 dan 2018 sebesar Rp703.345. Lalu laba per saham dasar yang didistribusikan kepada pemegang ekuitas entitas induk dalam jumlah penuh tahun 2019 sebesar 86 dan tahun 2018 sebesar 60. Untuk rasio keuangan PT Ultra Jaya dari tahun 2018 sampai 2019 mengalami peningkatan dari ketiga rasio keuangan ini. Yang pertama, current rasio, yaitu mengalami peningkatan dari 439,8% menjadi 444,4% di tahun 2019. Meningkatnya current rasio ini disebabkan karena jumlah aset lancar tahun buku 2019 meningkat sebesar 33%. Untuk quick ratio, peningkatan dari 315,7%
menjadi 322%. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya jumlah poskas dan setara kas, piutang usaha, pos piutang lain-lain, pihak ketiga dan pihak berelasi secara total sebesar 34,3%. Untuk cash ratio ini juga mengalami peningkatan, dapat kita lihat di tabel, dari 227,4% menjadi 244% di tahun 2019. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya poskas dan setara kas sebesar 41,3%. Dari ketiga indikator rasio keuangan yang sudah saya sebutkan tadi menunjukkan kondisi keuangan PT Ultra Jaya sedang sehat dan stabil karena meningkatnya kemampuan PT Ultra Jaya untuk melunasi liabilitasnya atau membayar liabilitasnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang perbandingan elemen dalam laporan keuangan. Seluruh pendapatan perusahaan PT Ultra Jaya diperoleh dari penjualan produk minuman, serta pendapatan dari jasa pengolahan atau toll packing. Penjualan produk dilakukan di dalam negeri atau lokal, dan penjualan ekspor. Total penjualan besi tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 14% senilai 768,5 miliar dibandingkan dengan total tahun 2018. Di tahun 2018 sebesar 5,47 triliun menjadi 6,24 triliun di tahun 2019. Kenaikan ini disebabkan oleh meningkatnya volume produk yang dijual dan juga karena adanya kenaikan harga jual produk minuman UHT pada tahun 2019. Untuk persediaan, pada tahun 2019 sebesar 555.000 dan pada tahun 2018 sebesar 724.675, yang artinya persediaan mengalami penurunan sebesar 169.675. Tingkat perputaran piutang usaha. Tingkat perputaran piutang usaha menunjukkan tinggi rendahnya jumlah modal kerja yang tertanam di pos piutang usaha pada suatu periode tertentu. Pada tahun buku 2019, tingkat perputaran piutang usaha perseroan sedikit meningkat dibandingkan tahun buku 2018, yaitu dari 10,6 kali di tahun 2018 menjadi 11,2 kali di tahun 2019. Hal ini menunjukkan bahwa modal kerja yang tertanam dalam piutang usaha tahun 2019 sedikit lebih besar dari 2018. Kemampuan mencairkan piutang usaha. Tingkat kemampuan perseroan untuk mencairkan piutang usaha di tahun 2019 adalah 36 hari, sedangkan untuk tahun 2018 yaitu 34 hari. Sekian presentasi dari kelompok kami. Ada kurangnya mohon maaf. Terima kasih.